Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdi Lestari dari kelas 4B ingin sedikit menjelaskan tentang materi teater ketoprak. Ketoprak pertama kali itu berkembang di Jawa Tengah, di Surakarta, dan juga terkenal di Yogyakarta. Ketoprak juga akan kita temui di Jawa Timur. Awal perkembangan ketoprak diiringi dengan tari-tarian. Akan tetapi unsur utama dari ketoprak itu adalah dialog, dagelan yang diiringi dengan gamelan dan juga tembang. Dalam teater ketoprak ini, pemainnya terdiri dari pria dan wanita yang membawakannya cenderung ke realistik. Teater ketoprak ini biasanya dalam pertunjukannya membawakan tema-tema seperti kepahlawanan, cerita masyarakat sehari-hari, dan juga dapat dibawakan dengan cerita fiksi. Dan pemain dalam teater ketoprak itu sendiri dalam membawakannya tidak formal atau cenderung kepada improv dialog sendiri-sendiri. Di beberapa periodisasi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah periode gejok atau lesung pada tahun 1887 sampai dengan 1908. Periode ini adalah awal mula lahirnya ketoprak, dimulai oleh beberapa pemuda yang memainkan lesung sambil menari dan melantunkan tembang atau lagu dolanan. Dari sini mulailah tercipta sebuah seni pertunjukan yang menghadirkan alur cerita sederhana seputar kehidupan di desa. Yang kedua adalah periode Werksadiningrat pada tahun 1908 sampai dengan 1925. Periode ini adalah masa kejayaan ketoprak di Keraton Surakarta oleh Werksadiningrat yang membayang kesenian ini ke dalam keraton. Di dalam keraton, kesenian ini dipoles beberapa bagian termasuk lesung yang berubah menjadi gamelan, penambahan kendang seruling, dan tembang. Lagu dolanan diganti dengan tembang Macapat dan tembang tengahan, semuanya cenderung disesuaikan dengan keagungan keraton. Yang ketiga adalah periode Wrektasama pada tahun 1925 sampai dengan 1927. Pada masa ini, ketoprak dipentaskan di luar tembok keraton setelah periode sebelumnya berakhir tanpa ada yang meneruskan. Sang pendiri, Ki Wisangkara, adalah mantan pemain ketoprak Werksadiningrat. Perubahan dalam periode ini adalah penambahan iringan-iringan musik seperti saron, gitar, biola, mandalion, kenong, kempul, dan gong. Meskipun gending-gendingnya masih sama, namun alur cerita menjadi lebih berani dengan menampilkan cerita babat atau kisah berdirinya suatu kerajaan. Yang selanjutnya adalah periode Krida Madya Utama pada tahun 1927 sampai dengan 1930. Berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya yang menetap di suatu daerah, kelompok ini secara rutin berkeliling mementaskan ketoprak dari kota ke kota. Sejak masa inilah kesenian ini menjadi sangat terkenal dan menyebar dan memasyarakat di lingkungan pedesaan, terutama di pesisir Jawa Tengah termasuk di Yogyakarta. Selanjutnya adalah periode Gardanela pada tahun 1930 sampai dengan 1955. Pada masa ini, kesenian ketoprak mengalami perubahan dan penyempurnaan. Alat pengiring telah berubah menjadi seperangkat gamelan lengkap dengan laras pelok, serta tata busana yang digunakan tidak lagi menyamai aslinya, yakni pakaian kebesaran keraton. Sementara itu, beberapa alur cerita sudah ada yang diadaptasi dari luar negeri seperti Sampek Ingtai dan Johar Manik. Yang selanjutnya adalah periode ketoprak modern pada tahun 1955 sampai dengan 1958. Salah satu keunikan dalam periode ini adalah terlahirnya grup-grup ketoprak kecil di masing-masing daerah.
Menariknya, setiap grup telah memiliki penggemar sendiri-sendiri. Dan periode gaya baru pada tahun 1958 sampai dengan 1987. Seiring perkembangannya di masa ke masa, pada periode ini mulai diadakan perlombaan ketoprak. Perlombaan diikuti dan diramaikan oleh beberapa grup di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Selanjutnya periode masa kini. Pada kurun waktu 1980 sampai 1990-an, ketoprak tumbuh menjadi ketoprak plesetan. Pertunjukan dikemas lebih bebas dan dalam hal cerita, dialog, serta tokoh-tokoh yang dimainkan. Adapun pada tahun 1995, kesenian ini lebih menonjolkan sisi humornya sehingga lahirlah istilah ketoprak humor.